Hai rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Personal Channel Test. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas atau melakukan tes teori untuk posisi marketing dan sales. Untuk soal ini biasanya sering dipakai oleh perusahaan-perusahaan untuk menyeleksi karyawan untuk posisi marketing dan sales, baik tertulis maupun pas saat interview dengan user. Biasanya soal ini sering digunakan. Oke. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar rekan-rekan yang sering gagal tes psikotes bisa terbantu dengan adanya channel ini. Oke, langsung saja kita mulai. Di soal teori untuk posisi marketing and sales ini, itu marketing atau teori tentang marketing dan sales sangat-sangat dasar. Rekan-rekan yang bukan jurusan marketing juga biasanya bisa sih untuk mengisi soal ini, karena ini lebih ke logika, tapi ada beberapa yang teori. Nah, dalam tesnya, dalam bentuk prakteknya biasanya itu tes tulis, bisa online. Biasanya kalau misalkan online berbentuk tes tulis. Kalau misalkan ada juga yang interview, jadi langsung sama user ditanya tentang materi dasar marketing. Soalnya sangat umum sekali, dan soal ini juga ya sering digunakan juga oleh perusahaan-perusahaan yang lain, dan saya juga dalam rekrutmen untuk posisi sales dan marketing biasanya pakai soal ini. Oke, kita mulai ke soalnya itu pilihan ganda A, B, C, D, E. Silahkan saja dijawab. Nanti rekan-rekan di pause dulu untuk soalnya. Kita mulai ke soal yang pertama. Silahkan di pause. Oke, untuk pembahasannya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan promosi? Suatu kegiatan yang dilaksanakan perusahaan yang memuat pemberitaan, membujuk, dan mempengaruhi konsumen. Yang B, suatu kegiatan yang dilaksanakan konsumen yang memuat pemberitaan, membujuk, dan mempengaruhi perusahaan. C, suatu kegiatan yang memperoleh keuntungan tinggi dengan modal seminimum mungkin. D, suatu kegiatan untuk memperoleh modal. E, suatu kegiatan kerjasama yang melibatkan perusahaan dan konsumen. Oke, sistemnya biasanya pakai eliminasi. Nah, di sini suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan yang membuat pemberitaan membujuk, ini keep. Ini termasuk promosi. Yang kedua, suatu kegiatan yang dilaksanakan konsumen. Ini salah. Biasanya promosi itu dilaksanakan oleh perusahaan. Jadi yang B salah. Yang C, suatu kegiatan yang memperoleh keuntungan tinggi. Ini namanya penjualan, bukan promosi. Suatu kegiatan untuk memperoleh modal. Ini bukan. Ini nyari investor. Yang E, suatu kegiatan kerjasama yang melibatkan perusahaan dan konsumen. Bukan. Ini bukan juga. Jadi yang tepat itu jawaban yang A. Yang A ya. Gampang ya. Jadi sistemnya dieliminasi saja. Untuk soal yang kedua, silahkan di pause. Nah, untuk pembahasannya seperti biasa, sistem eliminasi. Apa yang dimaksud dengan penjualan tatap muka atau personal selling? Berikan contohnya. Nah, di sini untuk jawaban yang A, proses di mana pelanggan diberikan penjelasan tentang produk melalui iklan media massa, ini promosi. Proses penjualan menggunakan marketplace itu e-selling ya. Kemudian proses di mana pelanggan diberikan penjelasan tentang produk melalui komunikasi secara personal. Oke, kita keep dulu. Proses di mana pelanggan mendapatkan informasi melalui poster. Salah ini. Ini promosi juga. Proses penjualan di mana pelanggan mendapat rekomendasi dari pelanggan sebelumnya.
Ini rekomendasi dari pelanggan sebelumnya, bukan dari si seller. Berarti ini salah juga. Jadi kemungkinan besar yang C pilihannya. Oke, jadi sistem eliminasi. Lanjut ke soal yang ketiga. Silahkan di pause. Oke, untuk pembahasan, contoh penjualan tatap muka adalah jadi tatap muka langsung antara penjual dan pembeli. Penggunaan e-commerce ini satu arah, tidak tatap muka. Penyebaran brosur ini tidak ada transaksi, tidak ada transaksi. Penjualan di pasar tradisional, kita keep dulu yang ini. Dia penjualan menggunakan media televisi. Ini lebih ke promosi sih. Yang D. Dropship salah. Jadi yang betul yang C. Lanjut ke soal yang keempat. Berikut adalah tujuan promosi, kecuali A. Memberikan daya tarik khusus bagi pelanggan. Ya, masuk ini. Ini ingat kecuali ya. Ini kecuali. Meningkatkan angka penjualan, betul. Promosi itu untuk meningkatkan penjualan. C. Membangun loyalitas konsumen, betul juga. D. Mengenalkan produk kepada konsumen, masuk juga tujuan dari promosi. Nah, menunjukkan kekurangan brand lain, wah ini jelas salah. Yang E. Sekarang kan harus jeli ya. Jadi perhatikan kecualinya. Jadi yang tidak. Soal berikutnya, soal nomor 5, silahkan di pause. Oke, untuk pembahasan berikut ini adalah cara membangun loyalitas konsumen. Kecuali, jadi kecualinya memberikan diskon untuk pembelian selanjutnya, ya. Ini untuk membangun loyalitas. Menaikkan harga untuk menunjukkan kualitas produk. Kita keep dulu. Mengadakan cashback, oke, masuk ya, untuk menunjukkan loyalitas. Menambah pilihan metode pembayaran, oh ya tentu. Memberikan kupon khusus, oh ya juga. Oke, yang tepat, tidak tepat maksudnya itu yang B. Soal selanjutnya, silakan di pause. Untuk pembahasan berikut ini adalah contoh isi pesan dalam promosi yang dapat menarik minat konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Kecuali lagi, buy one get one. Ini juga promosi untuk menarik minat konsumen. Harga termurah, betul juga, masuk. Potongan harga, ya. Beli satu gratis satu, ini sama. Buy one get one ini sama saja. Besok kami tutup ya, ini udah salah nih. Berarti yang kurang tepat yakni yang E. Soal selanjutnya, apa yang dimaksud context and sweep text? Context and sweep text dulu tuh saya pernah ikut training ini. Jadi ini tuh teknik promosi ya, teknik promosi yang menggunakan hadiah ini tuh. Jadi kalau misalkan beli dapat hadiah sesuatu gitu. Ketika beli rekan-rekan dapat apa gitu. Nah, di sini pembelian gratis selama satu masa tertentu. Kurang ya. Tadi yang saya jelaskan memberikan hadiah untuk pembelian tertentu. Nah, ini jawabannya yang B. Jadi kalau contest and sweep text tuh kalau misalkan rekan-rekan beli odol gratisnya apa gitu. Misalkan gratisnya sabun cuci gitu. Oke. Kalau misalkan beli rokok, dulu saya pernah kerja di distributor rokok besar. Kalau misalkan beli satu bungkus itu gratis korek. Jadi yang dinamakan contest and sweep text. Jelas ya. Untuk soal nomor 8, mengapa promosi melalui media sosial sangat populer di kalangan masyarakat? Oke, silahkan di pause dijawab. Oke, untuk pembahasannya, promosi melalui media sosial. Kenapa populer? Jadi di kalangan masyarakat ya, bukan di kalangan si perusahaan.
Harga pulsa internet tergolong murah ya, relatif ya. Harga pemasakan iklan yang murah ini bagi perusahaan ya. Mendukung masuknya budaya asing. Ini salah ya. Maaf. Dapat diakses oleh semua orang. Yap, yang ini ya. Dapat diakses semua orang. Soal selanjutnya, soal nomor 9. Promosi adalah sebuah bentuk komunikasi, namun tentu tidak semua komunikasi merupakan promosi. Komunikasi dikatakan sebagai promosi apabila kita sistem eliminasi. Apabila komunikasi tersebut dibuat dalam format iklan. Dibuat komunikasi dibuat iklan. Kemudian menunjukkan adanya produk, yap, serta alasan membeli produk. Oh, ini promosi banget ya. Nilai yang akan diperoleh konsumen. Jadi kalau misalkan beli, konsumen dapat value dari barang. Oke, kita keep. Nah, di sini apabila komunikasi digunakan untuk menginformasikan, membujuk, mengingatkan pasar sasaran tentang produk yang dihasilkan organisasi, individu. Ini ke PR ya. Promosi, tapi tidak ada transaksi. Berarti ini kurang tepat ya. Apabila komunikasi tersebut diarahkan untuk menjaga relationship. Ini PR. Apabila komunikasi tersebut mengandung upaya menggiring konsumen untuk membeli produk. Menggiring. Ini kurang tepat. Kalau misalkan komunikasi dikatakan promosi, apabila ini sih, kalau misalkan lebih tepat yang A sih. Kalau semua benar, ini PR. Ini lebih ke PR, ada PR-nya kalau misalkan kita jawab semua benar. Jadi yang lebih tepat yang A. Lanjut ke soal berikutnya. 10. Encoding adalah sebuah proses merumuskan pesan ke dalam simbol-simbol yang dapat dipahami oleh audiens. Apabila promosi dilakukan melalui penjualan personal, silahkan di pause. Untuk pembahasannya, encoding tidak terjadi karena kedua belah pihak berbicara secara langsung. Ini penjualan personal ya. Kita kuncinya di sini. Kemudian ke simbol. Jadi ada simbolnya. Encoding terjadi karena ini enggak ya. Encoding terjadi karena walaupun berbicara secara langsung, kedua belah pihak tetap memiliki dimensi yang tidak dipahami pihak lain. Ini salah ya. Yang C, encoding terjadi karena bahasa yang digunakan, bahasa lisan maupun bahasa tubuh merupakan simbol komunikasi juga. Ini bisa masuk nih. Kita keep dulu. Nih kita keep ya. Encoding tidak terjadi. Kalau encoding tidak terjadi berarti bukan encoding namanya. Encoding dapat ditangkap audiens konsumen. Ini one way communication enggak. Jadi yang tepat itu yang C. Selanjutnya 11. Suatu alat untuk mengkomunikasikan suatu produk, jasa, image perusahaan ataupun yang lain untuk dapat lebih dikenal masyarakat lebih luas, yakni promosi. Ini udah dipromosi namanya. Nomor 12, silahkan di pause. Untuk pembahasan, apabila kita menggunakan daya tarik emosional negatif dalam mempromosikan produk makanan fungsional, maka yang kita tampilkan adalah ini emosional negatif ya. Ini rasa takut, rasa bersalah, cemas, gelisah, tidak percaya diri apabila menawarkan produk makanan fungsional. Ini sih lebih
lebih tepat. 12A. Nomor 13, media promosi sebagai plakat yang dicetak pada kertas yang biasanya berukuran besar, berisi pengumuman atau iklan, bentuk gambar atau tulisan, ditempelkan di dinding maupun tembok yang berada di tempat-tempat umum. Ya, sering kita lihat di perempatan, biasanya itu namanya poster ya. Ditempelkannya di dinding. Nih. Nomor 14, silahkan di pause. Media promosi yang media mempromosikan produk dengan jumlah banyak dengan penjelasan spesifikasi dan gambar masing-masing produk adalah ini adalah katalog ya. Biasanya ada gambar. Lihat aja si sales Opip sama Odo sering menggunakan ini. Di sini ya. Ini gambar, ini detailnya. Ini detail-detailnya seperti itu. Oke. Soal selanjutnya, salah satu daya tarik PR, salah satu daya tarik PR adalah kredibilitas yang tinggi. Publikasi tentang perusahaan atau produk terkesan lebih otentik dan terhormat dibanding iklan, sebab yang berbicara dalam PR adalah wakil perusahaan, bukan bintang iklan atau artis sebagaimana dalam iklan. PR bisa juga sih artis ya. Berarti ini kurang tepat. Pemuatan berita baik tentang perusahaan atau produknya terkesan sebagai inisiatif pihak lain. Pemuatan berita baik tentang perusahaan atau produk yang terkesan sebagai inisiatif pihak lain. Ini bisa juga sih. PR sebenarnya sama saja dengan iklan. Kalau sama-sama iklan, kenapa harus ditanyakan? Perusahaan dapat mendramatisasi kejadian positif terkait perusahaan atau produknya melalui PR. Ini PR bukan. Ini biasanya PR doang. PR memiliki daya tarik adalah dalam performance penampilan. Gimana ya? Ini kurang sih. Yang lebih tepat tuh pemuatan berita baik tentang perusahaan atau produknya terkesan sebagai inisiatif dari pihak lain. Ya sih, ini sih lebih ke yang B. Mungkin inilah untuk soal teorinya. Kalau misalkan saya ada yang salah, karena kan ini soalnya dari departemen marketing yang diberikan ke saya untuk biasanya dites online, untuk psikotes online. Mungkin rekan-rekan kalau misalkan ada yang jurusan marketing atau yang lebih kredibel, bisa di-sharing ke saya. Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Rekan-rekan pelajari saja soal ini. Mungkin bisa ditanyakan pada saat tes rekan-rekan atau interview rekan-rekan. Jadi dipelajari saja tentang 4P sama 7P-nya ya. Biar rekan-rekan nanti kalau misalkan ditanya tidak kaku gitu, tidak gagu dan bisa menjawab. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.